Hai sobat, apakah saat ini Anda merasakan sering merasa haus, kemudian sering buang air kecil, terutama di malam hari, sering merasa lapar, sedikit lapar lagi, makan lagi, tetapi berat badannya malah turun tanpa sebab yang jelas. Kemudian masalah otot, di mana sebelumnya Anda mempunyai otot yang besar, kekar, tiba-tiba mengecil atau berkurang. Kemudian Anda sering merasa lemah, susah tidur, dan depresi. Pandangan mata Anda menjadi kabur. Kemudian yang paling sering adalah munculnya luka di tubuh Anda, yang paling sering di kaki ya. Itu susah sembuh. Biasanya ada muncul bisul yang awalnya kecil lama-kelamaan menjadi besar, serta Anda sering mengalami infeksi, baik itu infeksi pada gusi maupun kulit serta saluran kemih. Kemungkinan besar Anda mengalami suatu penyakit. Kira-kira penyakit apa? Penasaran? Kita lihat sejenak. Lagi dengan saya Farita, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan, humor, serta tutorial wallet. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu penyakit diabetes yang sering dikenal orang dengan sebutan penyakit gula, atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai penyakit kencing manis. Nah, apakah penyakit diabetes itu? Bagaimana tanda-tandanya? Serta bagaimana perawatannya. Penyakit diabetes adalah suatu penyakit gangguan metabolik di mana terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah. Nah, penyakit diabetes ini terdiri dari dua, yaitu ada penyakit diabetes tipe 1 dan tipe 2 atau biasa dikenal dengan IDDM dan NIDDM. Penyakit diabetes tipe 1 itu penyebabnya karena adanya gangguan atau kerusakan di pankreas, di mana sel beta pula Langerhans atau sel-sel yang berada di kelenjar pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan insulin itu mengalami gangguan atau mengalami kerusakan sehingga tidak memproduksi insulin. Kemudian penyakit diabetes tipe 2 adalah penyakit di mana produksi insulin itu seperti biasa atau normal saja, tetapi insulin itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut penelitian atau menurut teori, penyakit diabetes itu adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Salah satu penyakit yang tidak bisa atau susah sembuh, tetapi bisa dikontrol. Nah, penyakit ini yang paling penting adalah perawatannya, di mana salah satu perawatannya adalah teman-teman harus rajin mengontrol gula darah Anda. Kunjungilah dokter pribadi Anda untuk mengetahui atau untuk mengukur, memeriksa kadar gula darah Anda. Nah, kadar gula darah Anda itu gula darah sewaktu itu biasanya normalnya itu di bawah 200. Jika gula darah Anda di atas 200 itu biasa dikategorikan sebagai penyakit diabetes. Nah, jika Anda mengkonsumsi makanan, jika Anda mengkonsumsi obat penurun gula darah, Anda harus rajin untuk memeriksakan diri Anda ke dokter pribadi Anda. Kenapa ditakutkan? Jangan sampai Anda asik terus mengkonsumsi obat penurun gula darah, tetapi tidak dikontrol, lalu tiba-tiba gula Anda turun di bawah normal, maka itu juga berbahaya buat Anda. Kemudian untuk menentukan jenis penyakit diabetes Anda harus memeriksakan penyakit Anda ke dokter pribadi Anda. Kenapa? Karena jika dokternya sudah menentukan bahwa penyakit
Anda itu tergolong DM tipe 1 atau biasa disebut dengan insulin atau insulin dependent diabetes mellitus, atau DM tipe 2 atau NIDM, non insulin dependent diabetes mellitus, agar dokter pribadi Anda dapat menentukan obat yang benar atau yang cocok untuk penyakit Anda. Lalu kemudian perawatan berikutnya, terkadang orang yang menderita penyakit DM itu mengalami atau mempunyai luka di tubuh atau luka di kaki yang susah sembuh. Nah, untuk perawatannya serahkan kepada petugas yang ahli untuk melakukan perawatan luka diabetik. Saya sarankan kepada teman-teman mendatangi perawat yang mempunyai atau memiliki sertifikat CWCCA atau sertifikat di mana perawat tersebut ahli dalam perawatan luka, sehingga luka diabetik yang Anda alami itu dapat dirawat secara profesional ataupun sebagaimana mestinya. Lalu kemudian perawatan berikutnya, konsumsilah makanan atau diet makanan yang tepat untuk penyakit diabetes. Saran saya, kunjungilah dokter ahli gizi untuk menentukan jenis makanan yang cocok untuk Anda konsumsi dan jenis makanan yang seharusnya Anda hindari atau pantang. Dan yang paling penting lagi, Anda sebagai penderita diabetes itu wajib menggunakan sandal atau alas kaki di rumah. Kenapa? Karena biasanya jika penderita ini tertusuk oleh paku, duri atau sejenisnya, biasanya tidak mengalami, tidak merasakan sakit, dan nanti muncul luka yang semakin lama semakin besar, baru kelihatan atau dirasakan bahwa ternyata yang bersangkutan pernah tertusuk duri atau benda-benda tajam lainnya. Atau terkadang penderita tersebut menginjak puntung rokok, dia tidak merasakan bahwa dia menginjak puntung rokok tersebut, dia tidak merasakan nyeri, akhirnya mudah muncul luka. Yang kita ketahui bahwa jika terdapat luka pada penderita diabetes itu sangat susah untuk sembuh, bahkan terkadang semakin lama semakin membesar dan mudah infeksi. Ada beberapa obat herbal yang dapat Anda konsumsi untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh Anda. Yang pertama saya sarankan konsumsi bawang putih. Kita ketahui bahwa bawang putih mempunyai efek untuk antibakteri dan dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol di dalam tubuh Anda. Yang kedua, lidah buaya. Berdasarkan hasil penelitian, lidah buaya itu dapat memperbaiki sel-sel beta pulau Langerhans atau sel-sel beta kelenjar pankreas yang produksi insulin, sehingga dapat bekerja normal kembali dan secara otomatis dapat menurunkan kadar gula darah Anda. Yang ketiga, kayu manis. Kayu manis ini fungsinya mirip dengan bawang putih tadi, dapat menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol Anda, serta dia juga berfungsi sebagai antibakteri. Kemudian yang keempat yaitu pare. Anda kenal pare? Pare itu biasa dibuat sayur-sayuran yang rasanya pahit atau dikenal dengan paria. Sayur pare ini itu diyakini dapat mengurangi atau dapat meredam masalah atau gejala yang muncul akibat penyakit diabetes. Anda juga dapat mengkonsumsi jahe. Kita kenal jahe adalah obat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh sebagai antioksidan,
kemudian dapat meminimal infeksi yang Anda alami jika menderita penyakit diabetes. Jahe adalah salah satu herbal yang dapat mencegah resistensi insulin yang diderita akibat penyakit diabetes tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, jahe dapat menurunkan kadar gula di dalam darah Anda. Kemudian beberapa herbal lainnya yang bisa menjadi pilihan atau alternatif buat Anda sebagai penderita diabetes seperti ginseng, kemudian daun pepaya atau biji pepaya, kemudian ada okra, ketumbar maupun jamu. Hanya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jika teman-teman sementara mengkonsumsi obat diabetik atau obat penurun gula darah dari dokter pribadi Anda, sebelum Anda mengkonsumsi obat-obat herbal yang saya sebutkan tadi, teman-teman dapat berkonsultasi dulu dengan dokter. Jangan sampai obat dari dokter dengan obat herbal itu ada yang saling bertentangan, atau ada yang jika obat herbalnya dikonsumsi, fungsi atau manfaat dari obat yang dari dokternya itu menjadi menurun, ataupun sebaliknya, sehingga sebelum mengkonsumsi obat-obat herbal tersebut sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter pribadi Anda. Kesimpulannya, jika Anda menderita penyakit diabetes, yang paling penting adalah kontrollah kadar gula darah Anda. Rajinlah ke dokter pribadi Anda untuk mengecek kadar gula darah Anda. Jangan sampai Anda asik mengkonsumsi obat dari dokter untuk menurunkan kadar gula tanpa dicek, tiba-tiba kadar gulanya semakin turun, dan itu juga berbahaya buat Anda. Lalu kemudian konsultasikan ke dokter ahli gizi tentang makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi bagi penderita diabetes. Dan ketiga, rawatlah luka Anda jika ada ke orang yang ahli di bidang tersebut. Gunakan sendal atau alas kaki jika di dalam rumah maupun keluar rumah. Rajinlah berolahraga sesuai dengan umur dan kondisi tubuh Anda, agar Anda tetap bisa mengontrol kadar gula darah Anda dan Anda tetap sehat walaupun Anda mengalami gangguan, khususnya penyakit seperti penyakit diabetes. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, karena penyakit diabetes itu dapat menurunkan daya tahan tubuh, menurunkan imunitas Anda, maka saya sarankan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, agar Anda dapat terhindar dari penyakit-penyakit infeksi lainnya. Dan yang paling penting, saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini dan video terbaik untuk Anda yang ini, serta jangan lupa subscribe channel saya yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan tetap sehat.